Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, alhamdulillah. Jadi udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ketua kelas, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa anak-anak di kelas ini ya. Adakah yang tidak masuk atau izin, sakit, atau tidak ada keterangan sama sekali? Masuk semuanya ya, wow, bagus. Jadi harus semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau kalian lihat di sekeliling atau kok ada sampah ataupun ada kotoran yang harus dibersihkan, silakan untuk dibuang ke tempat sampah sekarang juga. Oke, silakan dilihat di sekelilingnya. Oke, baik, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau semua alat tulis seperti buku, pensil, nggak pensil ya, kita kan udah SMK, jadi harus pakai pulpen. Jadi buku, pulpen, stipo, dan juga alat tulis lainnya silakan dikeluarkan di meja masing-masing. Oke, baik. Jadi kita akan siap ya untuk memulai materi pada selanjutnya. Kita pada materi ini akan membahas yaitu apa sih penyebab komplain pelanggan itu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 6. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan apa sih itu penyebab komplain. Untuk yang kedua, kita akan menguraikan apa aja sih dampak komplain itu bagi pelanggan. Nah, untuk yang ketiga, kita akan mengidentifikasi komponen-komponen apa yang biasanya itu membuat pelanggan itu komplain kepada suatu perusahaan. Nah, yang keempat, kita akan membedakan nih komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4, dan komponen 5. Yang kelima, kita akan mengetahui alur peta konsep penyebab komplain dari pelanggan, mulai dari pelanggan itu membeli sampai pelanggan itu melakukan komplain kepada perusahaan. Nah, untuk yang keenam, kita akan menganalisis secara bersama-sama suatu studi kasus yang terjadi di suatu toko, yaitu mengenai komplain terhadap pelanggan. Nah, kenapa sih kita itu harus mempelajari materi penyebab komplain pada pagi hari ini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Nah, sebelumnya kita kan ada di prodi bisnis digital ya. Pasti banyak sekali nanti anak-anak yang akan mempunyai suatu usaha atau mendirikan suatu usaha. Nah, gimana sih kita menganggap komplain itu dari pelanggan? Sebenarnya kita itu tidak boleh menganggap komplain dari pelanggan itu sesuatu hal yang buruk atau dapat merusak citra perusahaan. Ya, emang dapat merusak, tapi jika kalian tidak menanganinya dengan baik. Nah, jadi kita tuh tidak boleh menganggap komplain dari pelanggan itu sesuatu yang buruk. Itu bisa jadi menjadi sesuatu yang baik, karena nantinya kalian akan mengetahui apa sih komplain yang akan disampaikan pelanggan itu mengenai apa aja, ataukah dari kualitas produk kalian yang tidak jelas atau tidak enak, pelayanan kalian. Nah, kalian kan dengan adanya komplain dari pelanggan tersebut, kalian akan mengetahui ya komponen-komponen apa, lalu kalian sebagai pengusaha dapat memperbaikinya agar dapat mengembalikan kepercayaan konsumen dan memperbaiki citra perusahaan agar tidak terjadinya komplain dari perusahaan tersebut, dari perusahaan lagi maksudnya. Nah, maka dari itu kita harus semangat dalam mempelajari materi penyebab komplain pada pagi hari ini. Jangan males, jangan tidur, dan harus semangat menatap ke papan tulis saat Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini. Nah, oke, kita akan masuk ke materi ya.
Jadi yang pertama, di sini pasti ada dong yang pernah melakukan komplain, misalnya ke toko atau kalian melakukan komplain di online shop, kayak di Shopee, di TikTok, itu kan biasanya banyak tuh di komen-komentar ulasan, banyak yang kayak barangnya tidak sesuai, terus kualitas kainnya itu jelek. Ada yang pernah? Oke, hampir semuanya pernah ya. Oke, nah kita mulai masuk ke materi. Apa sih itu penyebab komplain? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Nanti ibu akan berikan tambahan poin. Aduh, ayo, ada yang mau jawab? Oke, silakan. Baik, betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi penyebab komplain itu adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan atau kalian merasa terganggu. Jadi penyebab komplain itu dapat diartikan sebagai kalian itu memiliki perasaan yang tidak puas atau tidak sesuai, tidak senang karena barang yang kalian beli, kalian pilih dan akan kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan kalian itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kayak barangnya itu jelek, terus ada yang robek atau kainnya yang bermasalah seperti itu. Nah, itu kan akan menjadi komplain kalian nih kepada perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak komplain bagi perusahaan. Apa aja sih dampak komplain bagi perusahaan itu? Nah, di sini tuh ada 4 dampak komplain bagi perusahaan. Yang pertama yaitu ada pelanggan akan beralih ke tempat lain. Misalnya nih, kalian membeli baju di suatu toko, tapi saat memilih baju tersebut barangnya itu jelek, terus kayak ada yang robek-robek gitu ya, pasti kalian akan komplain dong kepada perusahaan atau toko tersebut. Nah, kalian pasti setelah sudah mengalami kejadian tersebut, pasti kalian akan mikir 2 kali dong untuk kembali ke tempat tersebut untuk membeli produk yang lainnya, karena kalian mengetahui bahwa satu produk aja itu jelek, bagaimana produk yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ada menceritakan kekecewaannya itu di sosial media atau di media massa nih. Ini yang paling bahaya banget buat perusahaan ya. Jadi kenapa sih bahaya? Kan jika kalian memiliki komplain yang harus diungkapkan kepada suatu perusahaan atau UMKM atau toko, nah tapi perusahaan itu tidak menanggapi komplain kalian itu dengan baik. Jadi kalian memiliki opsi terakhir, yaitu menceritakan kekecewaan kalian di media sosial atau di media massa. Jadi dengan menceritakan kekecewaan di sosial media atau di media massa itu kan dapat mempengaruhi banyak sekali orang ya. Dan konten kalian itu bisa jadi viral di mana-mana, dilihat ribuan bahkan jutaan orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, itu pasti berdampak banget bagi perusahaan, di mana perusahaan tersebut akan memiliki rating yang jelek, ulasan yang jelek, dan juga dapat menurunkan citra perusahaan karena para calon konsumen yang sudah terpengaruh oleh komplain yang diceritakan di sosial media atau di media massa itu tidak mau untuk membeli di tempat toko, perusahaan atau restoran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada menceritakan kekecewaannya itu di teman, kerabat atau sahabat. Nah, ini tuh juga berdampak ya bagi perusahaan atau toko atau UMKM tersebut. Nah, ini tuh kayak sama aja sih, cuma bedanya ini tuh sama aja kayak menceritakan kekecewaannya itu di sosial media atau di media massa. Namun ini tuh jangkauannya itu lebih kecil karena hanya mengerucut ke teman, kerabat, keluarga, dan juga sahabat. Tapi meskipun jangkauannya lebih kecil, tapi itu juga pasti berdampak karena kalian akan menceritakan kekecewaannya ya. Jadi teman, rekan, keluarga, kerabat itu tuh akan terpengaruh oleh cerita komplain kalian, dan juga pasti mereka juga gak akan mau dong membeli ke tempat
toko tersebut atau perusahaan tersebut, karena mereka takut mendapatkan hal yang serupa, kan sayang banget gitu uangnya. Nah, yang keempat yaitu akan pelanggan itu tidak menceritakan kekecewaannya itu pada perusahaan, kan sehingga perusahaan itu tidak tahu bagaimana, tidak tahu kekurangannya dan tidak tahu apa sih yang salah dari produk yang mereka buat. Biasanya kan kayak kalian ini, kayak anak-anak muda itu kayak jarang sekali ya mau komplain karena rasanya itu tidak enak, takut menjatuhkan usaha orang seperti itu. Nah, tapi itu kayaknya itu kurang bagus juga ya, karena kan dengan adanya komplain dan kritik kalian, perusahaan itu kan dapat berbenah, memperbaiki apa sih yang salah dari makanan mereka, produk, baju mereka. Nah, jika kalian mengalami komplain tapi kalian itu tidak menceritakan komplain kalian itu ke perusahaan tersebut, kan jadi perusahaan itu tidak dapat mengetahuinya ya, dan itu bisa dapat berlanjut ke konsumen selanjutnya. Kan itu bahaya juga bagi perusahaan jika komplain tersebut disebarkan melalui media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada komponen penyebab komplain. Ada yang mau bisa jawab? Apa aja? Kayak kalian tuh komplain itu mengenai apa aja? Apa? Iya, kualitas, lalu harga. Oke, betul sekali apa yang dikatakan teman-teman kalian. Jadi komponen-komponen penyebab komplain itu yang akan Ibu jelaskan di sini ada 5. Yang pertama itu ada kualitas produk, yang kedua ada harga produk, yang ketiga itu ada service quality atau pelayanan, kualitas pelayanan, dan yang keempat itu ada emotional factor. Terus yang kelima itu ada biaya tambahan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari kelima komponen tersebut, dari kualitas, harga, service quality, lalu emotional factor, yang selanjutnya yaitu biaya tambahan. Nah, kualitas produk ini mencakup apa aja sih? Ya, kayak bahan baku, rasa, oke, seperti itu. Betul ya. Jadi kualitas produk itu ada, biasanya itu mencakup mengenai rasa, lalu bahan bakunya itu seperti apa, terus proses pembuatannya, sampai hidangan itu atau produk itu disajikan ke kalian. Produk itu sampai di tangan kalian itu bagaimana sih, kualitas produknya itu seperti apa aja. Nah, yang kedua itu ada harga produk ya. Nah, harga produk itu mencakup harga yang kalian berikan kepada penjual itu tidak sesuai dengan kualitas yang kalian terima, nilai yang kalian terima. Misalnya kalian beli baju nih, harganya mahal banget, kayak 500 sampai 1 juta. Tetapi saat kalian menerima barang itu tuh, barangnya itu seperti kayak produk di pasar, bahkan lebih bagus di pasar, kayak bahannya tipis atau kayak panas dipakai saat dipakai, terus kayak ada robek-robeknya seperti itu. Nah, itu kan nilai yang kalian keluarkan 1 juta tidak sebanding dong dengan nilai kualitas produk yang kalian dapat. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini ada service quality. Nah, service quality itu mencakup bagaimana pelayanan pelanggan itu kalian. Apakah kalian dilayani dengan cepat, tanggap, atau kalian itu biasanya kalau kalian pergi ke suatu toko yang kayak fancy, kayak mahal gitu, dengan penampilan kalian yang sederhana gitu, pasti kan agak nggak diperhatikan ya, karena ya seperti itulah, kalian tahu sendiri. Nah, itu kan bisa menjadi komplain kalian kepada pelanggan, maksudnya kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada emotional factor. Emotional factor itu mencakup, ini tuh kayaknya hampir sama ya sama service quality. Nah, sedangkan kalau emotional factor itu gimana sih perasaan kalian saat berinteraksi dengan pelayan tersebut? Apakah kalian dihargai? Apakah kalian dihormati? Kayak
nggak diabaikan gitu ya sama pelayan. Kalau kalian diabaikan sama pelayan kan nggak enak ya. Jadinya itu juga bisa dapat menjadi penyebab komplain yang diajukan pelanggan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya tambahan. Yang terakhir nih ada biaya tambahan nih. Nah, biaya tambahan itu misalnya tuh kalian beli online, di situ tuh tertera gratis ongkir, tapi saat kalian check out itu ongkirnya malah ada biaya admin atau biaya tambahan lainnya. Kan itu tidak sesuai ya dengan apa yang ada di awal dengan saat kalian membeli produk tersebut di akhir, dengan check out di akhir itu kan lebih mahal seperti itu. Oke, dari penjelasan ibu barusan, apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham? Silakan bertanya. Oke, paham semuanya ya. Oke, ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu alur terjadinya komplain. Nah, di sini tuh digambarkan ada 4 alur. Yang pertama itu dari pelayanan, lalu ke harapan, terus kekecewaan, terus komplain pelanggan. Apa sih maksudnya dari bagan-bagan ini tuh? Nah, jadi pelayanan itu meliputi bagaimana kalian dilayani saat kalian membeli produk tersebut, bagaimana cara kalian mendapatkan produk dari suatu toko tersebut, bagaimana kalian membeli, bagaimana kalian memakai, menggunakan produk tersebut. Nah, saat kalian sudah membeli, kalian pasti berharap dong bahwa produk tersebut itu dapat kalian gunakan dengan baik, kayak memenuhi apakah produk tersebut itu memenuhi kebutuhan kalian atau sesuai ekspektasi kalian. Nah, ketiga, terus kekecewaan. Nah, dari harapan kalian itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, makanya terjadinya kekecewaan yang dialami oleh pelanggan tersebut karena produknya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, terus tidak bisa digunakan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, karena kecewa, pelanggan akan melakukan komplain kepada perusahaan. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, yang ingin bertanya ibu kasih poin, nanti bisa jadi nilai tambahan loh untuk semuanya. Oke, silakan Lira. Oke, tadi Lira bertanya ya, apa sih hubungan antara harapan pelanggan dengan komplain pelanggan? Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, harapan itu terjadi jika kalian membeli suatu barang, namun kalian berharap itu produk yang kalian beli itu sesuai dengan ekspektasi kalian, kayak bisa memenuhi kebutuhan kalian, lalu pokoknya harapan kalian tuh pada produk tersebut itu besar. Namun yang kalian dapatkan itu sebaliknya, bahwa produk tersebut jelek, terus tidak bisa digunakan. Kan itu tidak sesuai ya dengan ekspektasi kalian, jadinya pasti kalian kecewa. Nah, dari harapan tersebut terus kalian kecewa. Nah, adanya komplain pelanggan ini, pasti kalian komplain dong dengan perusahaannya tentang apa yang sudah kalian dapatkan tentang produk tersebut, bahwa produk tersebut itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, tidak sesuai dengan harapan kalian, makanya terjadinya komplain. Bagaimana Lira? Sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya next ya. Nah, di sini ibu punya studi kasus nih, yaitu bisa dilihat di sini ya. Oke, ibu akan membacakan studi kasusnya. Di sini tuh ada Ani membeli baju dengan harga yang cukup mahal. Namun kegembiraan Ani sirna ketika ia mencoba gaun tersebut di rumah. Jadi Ani tuh beli baju mahal banget kayak yang ibu bicarakan tadi. Terus dia coba dong di rumah, kayak ya Ani nggak coba di toko tersebut, Ani cobanya di rumah. Nah, gaun yang terlihat sempurna di manekin itu ternyata terlalu ketat di bagian lengannya dan terlalu panjang di bagian bawah. Selain itu, warna pastelnya itu terlihat lebih pucat daripada yang terlihat di toko. Nah, keesokan harinya nih, Ani tuh kembali ke toko untuk mengajukan komplain. Dengan sopan, Ani tuh menjelaskan ketidakpuasannya terhadap gaun yang telah dibelinya. Namun pegawai tersebut
bersikeras bahwa itu nggak ada apa yang salah dengan gaun tersebut dan menolak untuk melakukan penukaran atau meminta untuk jadi pelayan tersebut itu bersikeras itu kalau di situ tuh nggak ada yang salah dari gaun yang telah disebutkan Ani tadi ya. Terus pelayan tersebut itu malah mengajukan komplain Ani, menyuruh Ani untuk komplain kepada atasan mereka, pada manajer. Nah, Ani kan merasa kecewa ya karena diperlakukan tidak adil. Terus ia pun meminta untuk berbicara dengan manajer toko. Setelah menjelaskan kembali masalahnya, manajer toko tersebut akhirnya bersedia mendengarkan keluhan Ani. Nah, dari studi kasus yang Ibu bacakan tadi, adakah yang bisa jawab komponen apa aja sih yang menjadi penyebab Ani ini komplain? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Apa yang disampaikan dengan teman kalian itu benar banget ya. Jadi di sini tuh komplain Ani itu disebabkan oleh yang pertama, kualitas produknya. Kualitas produk Ani di sini kan dijelaskan bagian lengannya terlalu ketat, terus warnanya pucat, terus bagian bawahnya itu yang terlalu panjang ya, tidak sesuai dengan apa yang Ani lihat di toko. Ya, yang kedua ini ada harga produk. Ani beli produknya itu cukup mahal, tapi nilai produk yang didapatkan oleh Ani itu tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh Ani untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya dari service quality dan emotional factor, di mana pelayan tersebut itu tidak menanggapi dengan baik komplain Ani. Jadi Ani itu merasa tidak dihargai oleh pelayan tersebut, sehingga Ani berbicara langsung dengan manajer toko untuk menangani komplain dari Ani tersebut ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu punya kertas nih. Di sini Ibu di sini ada studi kasus yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Tenang aja, secara kelompok, nggak mandiri kok. Nah, di sini ada studi kasus. Ibu bacakan ya. Studi kasusnya itu terjadi di Bintang Hotel 5 nih, di kawasan elit, di wisata populer. Nah, jadi di sini tuh di Hotel Bintang 5 di kawasan wisata populer, tamu mengeluhkan fasilitas kamar yang tidak berfungsi dengan baik, pelayanan staf yang kurang ramah, dan harga yang terlalu mahal dibandingkan dengan kualitas produk yang ditawarkan. Nah, di sini kita ada 13 orang. Jadi Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Oke, untuk absen 1 sampai 3 itu kelompok 1, absen 4 sampai 6 itu kelompok 2, absen 8 7 sampai 9 itu kelompok 3, absen 10 sampai 14 4 orang itu menjadi kelompok 4. Oke, maaf ya agak nge-lag. Oke, di sini ada lembar kerja yang harus kalian isi. Yang pertama, ini ada jenis kegiatan. Kalian tulis di sini kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Nah, di sini tulis nama anggota kalian. Yang pertama ada siapa, yang kedua ada siapa, yang ketiga ada yang siapa. Nah, di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, apa masalah utama yang menyebabkan terjadinya komplain dari studi kasus tersebut? Nah, yang kedua, komponen mana yang mempengaruhi penyebab komplain dari pelanggan tersebut? Nah, yang ketiga, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini Ibu akan bagikan, oke? Oke, sudah Ibu bagikan ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 45 menit, cukup? Cukup ya, soalnya dikit, terus nggak begitu susah juga. Jadi bisa dikerjakan. Oke, Ibu mulai dari sekarang ya, silakan dikerjakan. Oh ya, silakan bentuk kelompok. Oke, sudah bentuk kelompok, jangan rame ya, yang
mengerjakan itu tangannya, bukan mulutnya. Jadi tetap kondusif saat mengerjakan. Kondusif, silakan kondusif saat mengerjakan. Oke. Kalau ada yang kesulitan atau tidak paham dari soal yang sudah Ibu berikan, bisa bertanya langsung ya. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya. Oke, Ibu cek ya. Ada yang sulit? Oke, tidak ada ya, aman. Oke, aman. Masih aman? Kondusif, tetap diam. Yang bekerja tangan, bukan mulut. Oke, iya ya. Kelompok tetap bekerja mulut, tapi suaranya dikecilkan, jangan terlalu keras. Oke. Ada yang bisa dibantu? Sudah selesai? Ini sudah 30 menit. Ada yang belum? Oke, Ibu tunggu sampai waktunya habis ya. Kurang 15 menit lagi. Dikerjakan dengan betul ya. Dikerjakan sebaik-baiknya. Yang tidak ikut mengerjakan bisa namanya dicatat ya, nanti Ibu nggak akan kasih nilai apapun, Ibu kasih 0. Bisa dimengerti? Oke, silakan dilanjutkan. Kurang 10 menit lagi. Selesai ya, udah 45 menit. Ada yang mau presentasi? Kalau nggak ada, Ibu acak random kelompok yang akan presentasi. Kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Ibu akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Nomor pertama, apa sih masalah utama yang menyebabkan terjadinya komplain tersebut? Iya, betul. Yang pertama ada kualitas produk. Kayak fasilitasnya itu tidak sesuai ya. Terus apa lagi? Service quality, pelayanan yang kurang ramah. Betul. Lalu harga produk, ya betul. Harga produknya tidak sesuai ya dengan apa yang didapat. Oke, nomor 2. Komponen mana yang mempengaruhi penyebab komplain dari pelanggan? Kualitas, service quality, apalagi? Harga produk, emotional factor. Oke. Nah, untuk yang ketiga, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Refund, ya, pihak hotel bisa melakukan refund ke konsumen. Ada lagi? Ya, menyarankan untuk ke hotel yang lebih bagus. Oke, cukup? Cukup, oke. Gimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kayaknya udah lemes ya, kena soal, kayak kena tugas kelompok. Oke, jadi sebelum kita menutup
sebelum kita menutup materi kita, Ibu punya games. Siapa yang mau games? Oke, mau semuanya ya. Nah, di sini Ibu punya games. Gamesnya Ibu bilang. Nanti kalau Ibu bilang pegang mulut, kalian harus pegang mulut. Kalian harus pegang mulut. Kalau Ibu bilang pegang kuping, kalian harus semuanya harus pegang kuping. Paham? Paham. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ibu bilang pegang mata. Pegang mata. Oke, bagus. Ibu bilang pegang mulut. Pegang mulut, pegang mulut. Oke. Pegang hidung. Banyak yang salah ya, kan nggak ada kata kuncinya, kan Ibu bilang. Bila pegang hidung, kan nggak ada kata-kata Ibu bilang. Bisa dipahami? Oke. Terus lagi? Oke. Ibu bilang pegang siku. Pegang siku. Oke. Pegang kepala. Masih ada yang salah ternyata. Pegang telinga. Masih ada yang salah. Oke. Udah semangat lagi ya? Oke, jadi kita bisa menutup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang anak untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ada yang bersedia? Atau Ibu tunjuk nih? Ayo. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya sesuatu buat kalian. Oke. Ya, ini tuh ada 10 soal, post-test, ada post-test 10 soal. Bisa kalian kerjakan, silakan di-scan. Silakan di-scan. Sudah? Apakah sudah masuk ke web masing-masing? Sudah bisa dikerjakan? Di situ waktunya hanya 20 menit. Bisa dikerjakan dari sekarang. Soalnya mudah, itu cuma ada 10 soal, 7 soal pilihan ganda sama 3 soal uraian. Nggak begitu sulit kok. Jadi harus cepat ya. Jam kita juga udah mau habis nih. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sulit? Enggak, oke. Time's up. Waktu habis ya. Oke, silakan jawabannya di-submit masing-masing. Oke, bagaimana dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Apakah ada materi yang belum paham atau masih bingung? Paham semuanya ya, alhamdulillah kalau paham semuanya. Nah, untuk tugas, tenang aja, ini bukan tugas kok. Untuk tugas pada minggu pertemuan selanjutnya, silakan membaca bab selanjutnya, yaitu tentang tindakan mengatasi komplain pelanggan. Silakan dibaca. Nanti saat Ibu masuk bisa lebih siap lagi untuk memulai pembelajarannya. Saat Ibu memberikan materi, semuanya sudah paham. Bagaimana? Oke. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup doa pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf.
Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.